Baiklah, pada hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis larutan, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Ini sudah semalam ya, kita mengulang kembali. Sifat koligatif larutan terdiri dari yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. F itu dari freeze ya. Kalau B itu dari boil, didih. Yang keempat, tekanan osmosis atau P. Nah, untuk hari ini kita belajar dulu tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Coba kalian lihat gambar di slide ini ya. Perhatikan perbedaan jumlah air yang terdapat di atas air murni dengan di atas larutan gula. Nih. Perhatikan ya yang di atas permukaannya. Nah, perhatikan dengan seksama dari dua sistem di atas dan jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, lebih banyak manakah uap air yang terdapat di atas air murni dengan di atas larutan gula? Nih, di atas larutan air murni ini berapa uap airnya? Ada 7 ya, sedangkan yang di larutan gula ada 5 uap airnya. Nah, berarti tekanan uap airnya mana yang lebih besar? Lebih banyak manakah uap air yang terdapat di atas air murni dengan di atas larutan gula? Berarti yang lebih banyak adalah uap air yang di atas air murni ya. Nah, mengapa kira-kira? Nah, di air murni, molekul-molekul mereka itu lebih mudah menguap karena mereka sejenis, lebih mudah menguap. Sedangkan di larutan gula, gula itu kan zat terlarut. Nah, dia menghalangi uap-uap air, molekul air untuk menguap ke atas. Ya, seperti mengikat molekul-molekul air itu. Gulanya ya. Jadi lebih sedikit uap air yang naik ke atas. Nah, pertanyaan kedua. Jika uap air itu memberikan tekanan uap, maka lebih tinggi mana? Tekanan uap air murni kah atau tekanan uap larutan gula? Nah, kita lihat ya gambarnya. Yang banyak tadi adalah uap air di permukaan air murni ya. Ini dalam kondisi tertutup ya. Nah, uap air yang banyak tentulah akan memberikan tekanan uap yang lebih besar. Berarti jawabannya yang lebih tinggi adalah tekanan uap air murni karena tekanan uap air pada larutan gula itu dia lebih sedikit. Nah. Yang ketiga, apakah yang dapat kalian simpulkan hubungan antara adanya zat terlarut dengan uap larutannya? Apa hubungannya? Nah, zat terlarut ini jika dimasukkan ke dalam air murni, dia akan menurunkan tekanan uap air murni tersebut. Ya. Jika kalian masak air saja, itu dia lebih cepat mendidih daripada kalian memasak air yang dicampur dengan gula. Ya, karena zat terlarut itu menurunkan tekanan uap dari air murni, ya. Nah, kesimpulannya adalah adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap karena adanya zat terlarut
menghalangi proses penguapan, sehingga jumlah uap pelarut di atas larutan lebih sedikit dibanding di atas pelarut murninya. Akibatnya, tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Ya. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah ingin memberikan contoh soal tentang penurunan tekanan uap. Ini contoh soalnya. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan 10% massa glukosa dalam air. Jika diketahui tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 24 mmHg. Diketahui ml glukosanya 180. Kalau bisa kalian catat contoh soal ini di buku catatan ya. Nah, dari soal kita bikin diketnya terlebih dahulu. Biasakan bikin diket, ditanya dan jawab. Diket dari soal ini di sini diketahui 10% massa glukosa. Artinya kita anggap larutan itu 100 gram. Jika 10% dari 100 gram itu artinya 10 gram. Ya, berarti massa glukosanya 10 gram. Jika 20% maka massa glukosanya 20 gram. Ya. Nah, massa zat terlarut, ini zat terlarut ya, glukosa zat terlarut karena dia jumlahnya sedikit. Massa zat terlarutnya diketahui 10 gram. Berarti kita bisa mencari massa dari pelarutnya. Massa pelarutnya itu adalah air. Berarti 100 dikurang 10. Dapatlah 90 gram. Ya. Begitu juga jika ini dibuat 20%, berarti massa airnya 100 dikurang 20. Berarti dapatlah massa pelarutnya atau massa airnya 80 gram. Ya. Selanjutnya di soal ini diketahui suhu. Suhu di sini tidak berpengaruh pada hitungan kita. Jadi abaikan saja dia ya. Terus diketahui ml glukosanya 180. Nah, ini P0 ya. Tinggal Ustazah. P0-nya adalah 24 mmHg. Yang ditanya adalah delta P. Delta P itu rumusnya adalah P0 dikali XT. P0 ini adalah tekanan uap jenuh air dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Ya, berarti apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Ya, kita cari dulu fraksi mol zat terlarut ya. Mencari fraksi mol zat terlarut, kita harus mencari mol masing-masing dari zat terlarut dan zat pelarutnya. Kita harus cari mol mereka masing-masing, baru nanti kita bagikan ya. Ini soalnya sudah Ustazah hapus ya karena tidak muat. Kita lanjut ya jawabnya. Kita harus mencari mol dari zat terlarutnya terlebih dahulu. Berarti NT sama dengan NT ini artinya NT bukan bahasa Arab ya. NT ini namanya mol zat terlarut. Mol zat terlarut mencarinya massa zat terlarut per ml zat terlarut. Ingat zat terlarutnya tadi adalah glukosa. Kita masukkan nilainya. Massa glukosanya adalah 10 gram. ml glukosa adalah 180. Ya. Ini berapa nilainya? Setelah itu kita mencari N
sini adalah mol pelarutnya. Pelarut di sini adalah air. Berarti rumusnya massa pelarut dibagi dengan mR pelarut. Massa pelarutnya, massa airnya adalah 90. mR dari air itu sudah kita ketahui ya. Walaupun di soal tidak dikasih tahu, tapi kita udah tahu sendiri kalau mR dari air itu adalah 18 karena H2O ya. O16 hanya ada 2 ya. Berarti 16 ditambah 2. Ini udah sangat umum sekali dan kalian harus hafal. Berarti mR dari pelarut adalah 18. Coba kalian hitung berapa jumlah dari pembagian ini. Ya, jika sudah dapat, baru kita mencari XT. XT adalah rumusnya, karena dia T, berarti yang di atasnya T juga, ya. Mol zat terlarut per jumlah dari mol zat terlarut ditambah mol dari pelarut, ya. Ini hasil dari mol ini ya, 2 mol ini. Silakan dicari. Setelah dapat, baru kita masukkan ke dalam rumus. Ya, silakan dicari. Sudah dicari anak ustazah nilainya berapa? Oke, nilai dari 10 dibagi 180, ini nilainya adalah 0,055. Kita ambil 3 belakang koma. Sedangkan mol dari pelarut adalah 90 dibagi 18. Ini nilainya 5. Nah, kita masukkan ke rumus XT tadi ya, fraksi mol zat terlarutnya. NT-nya tadi berapa nilainya? 0,055 dibagi 0,055 ditambah 5. Hasilnya adalah 0,055 dibagi dengan 5,055. Ya. Berapa hasilnya? Ya benar, 0,01. Setelah dapat XT, dapatlah kita mencari delta T. Ya, tinggal kita masukkan nilainya lagi. P0 sudah diketahui 24. Ya, XT-nya tadi 0,01. Ya, ini hasilnya adalah 0,24 mm Hg. Sudah selesai, ya. Nah, saya harapkan kalian memperhatikan dengan baik dan pelajari lebih dalam lagi sehingga tidak ada lagi yang tidak bisa menjawab contoh soal seperti yang tadi ya. Dicatat ya contoh soal yang pertama ini. Nanti kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita masuk contoh soal yang kedua. Manitol sebanyak 18 gram dilarutkan ke dalam 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Ternyata tekanan uap jenuh larutan adalah 17,23 mmHg. Jika tekanan uap air jenuh adalah 17,54 mmHg, hitung mR manitol tersebut. Di sini bisa kita ketahui massa dari manitol adalah 18 gram. Manitol adalah zat terlarut, kita lambangkan dia MT. Massa zat terlarut, MT-nya 18 gram. Sedangkan massa pelarutnya adalah 100 gram. Massa pelarutnya kita lambangkan MP 100 gram. Tekanan uap jenuh larutan, kalau uap jenuh larutan itu berarti dia P saja ya. Lambangnya P itu 17,23 mmHg. Sedangkan tekanan uap jenuh air ya, air itu adalah 17,54 mmHg. Ya. Uap jenuh air itu dilambangkan dengan
Kalau tekanan uap jenuh air P0. Kalau disebutkan di situ penurunan tekanan uap air itu adalah delta P karena ada kata-kata penurunan. Ya. Nah, yang ditanya adalah MR, massa molekul dari manitol tersebut. Kita lambangkan dengan MR, zat terlarut nih, ya. Nah, rumus apa yang kita pakai untuk menjawab soal ini? Karena delta P tidak kita ketahui, kita pakai saja rumus yang ada P dan P0, ya. Rumus yang kita pakai adalah P sama dengan P0 dikali dengan X P. Ya, nolnya di atas ya. Ya, jadi rumusnya P dikali P0 kali XP. XP-nya itu yang nanti kita cari ya. Sebelum kita masuk ke rumus, kita bisa mencari mol dari pelarutnya ya. Mol dari air, mol air. NP sama dengan massa dari pelarut per mR pelarut. Ini berapa? Massa pelarut adalah 100 gram. MR dari air adalah 18. Ini hasilnya berapa? 100 dibagi 18. Ini hasilnya adalah 5,56. Nah, baru kita masuk ke rumus yang sebenarnya. P sama dengan P0 dikali X P. P sudah diketahui 17,23. P0-nya juga sudah diketahui 17,54 dikali XP ini kalau kita jabarkan rumusnya adalah NP per NP ditambah NT. Fraksi mol ya, fraksi mol pelarut. Nah, kita masukkan aja nilainya yang ada. 17,23 sama dengan 17,54 dikali NP-nya tadi adalah 5,6 dibagi dengan 5,56 ditambah NT. Biarkan saja NT-nya dalam bentuk simbol. Kita hapus dulu yang di bawah ya. Bagaimana cara mencarinya jika seperti ini? Perkaliannya zat ini gampang sekali ya. Yang di bawah ini semuanya dikalikan dengan angka yang di samping sama dengan ya. Ini kali silang. Ya, ini anggap ada 1 ya, ada 1 di bawahnya, tapi ini tidak ada. Kita kalikan 17,23 ini dikalikan semuanya. Ya. Ini kita kalikan yang di atasnya dulu. Ini kalikan, ini nanti dikalikan dengan yang di bawah. Bisa dipahami? Ini berarti kita kalikan ya, 17,23 dikali 5,56. Saya ulangi, 17,23 dikali 5,56. Ini kalau boleh pakai kalkulator, ini hasilnya 95,79. Ini baru dikalikan dengan ya sebelah sini. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi dengan yang sebelah kanan. Karena di sini ada tanda tambah, jadi semuanya harus dikalikan ke dalam. Tambah 17,23 NT. Ini sama dengan, nah yang di atas ini kalikan aja semuanya langsung. 17,54 dikali 5,56. Ini hasilnya adalah 97,52. Hasil dari kalian di atas ini ya. Nah, jadi ini wajib dikalikan kedua-duanya. Jangan satu saja, kalau satu saja salah. Nah, di sini yang sejenis kita kumpulkan. Berarti 17,23 MB itu sama dengan 97,52. Karena ini ada tanda tambah, berarti ini pindah ruas itu jadi kurang 95,79 ya.
Kita cari nilainya, kita kurangi. 17,23 MT itu sama dengan hasil pengurangannya adalah 1,73. Berarti MT kita bagikan 1,73 per 17,23. Ini hasilnya adalah 0,1. Ya, baru dapat MT-nya. Ini sudah selesai belum? Karena yang ditanya adalah MR dari zat terlarut. Ya, setelah dapat mol zat terlarutnya 0,1, barulah kita bisa mencari MR-nya. Ingat, mol adalah massa per MR. Ya, berarti kalau kita mencari MR, massa per MT. Massanya tadi berapa? Massanya tadi 18 ya. 18 dibagi 0,1. Dapatlah 108. Demikianlah contoh soal dari Ustazah. Tolong dipahami lebih lanjut lagi. Silahkan dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis, soalnya disalin ulang. Dibuat diket, ditanya, dan jawab. Jangan main langsung-langsung jawab saja, ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ustazah tunggu latihannya di GC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.